Bab 2839, bunuh dia terlebih dahulu. Melihat situasi tersebut, Jack Gao dan Kelvin Ma pun tidak berani lagi menghalangi. Mereka dapat merasakan dengan jelas niat membunuh yang memancar dari tubuh Geralt Gao. Mereka khawatir jika terus memaksa, Geralt Gao akan berbalik mengarahkan amarahnya kepada mereka dan melenyapkan mereka tanpa ampun. Jika berada dalam kondisi puncak, meskipun mereka bukan tandingan Geralt Gao, setidaknya mereka tidak akan serendah dan seberdaya ini di hadapannya. Namun saat ini, mereka berdua telah mengalami luka berat. Bahkan seorang pendekar biasa pun cukup untuk menghabisi mereka. Dalam kondisi seperti itu, tentu saja mereka tidak berani menyinggung Geralt Gao yang kekuatannya amat menakutkan. Meski tadi Geralt Gao sempat terhempas oleh satu serangan Jerry Yang, mereka paham betul Geralt Gao masih memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Benar saja, kali ini Geralt Gao sama sekali tidak berniat lagi memaksa Jerry Yang untuk mengungkap keberadaan harta itu. Sebab, bagi Geralt Gao, barang-barang tersebut tidak terlalu berguna. Geralt Gao segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Aura spiritualnya meledak dahsyat, tubuhnya terangkat ke udara, diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, dia melesat bagaikan panah tajam, mengarah langsung ke Jerry Yang. Yang lebih dulu menghantam Jerry Yang adalah tinjunya, penuh dengan energi spiritual yang mengerikan. Pukulan itu turun dengan kekuatan seolah hendak menghancurkan sebuah planet. Tidak ada pendekar biasa yang mampu menahannya. Beruak. Geralt Gao menghantamkan tinjunya ke arah dada Jerry Yang, dan pukulan itu akhirnya menghancurkan tanah di bawah tubuh Jerry Yang, menciptakan sebuah lubang besar di permukaan tanah. Bongkahan batu sebesar bola basket pun beterbangan ke segala arah akibat getaran dahsyat dari pukulan tersebut. Namun, serangan kuat dari Geralt Gao itu ternyata tidak mengenai Jerry Yang. Begitu merasakan tekanan mengerikan dari kekuatan tersebut, Jerry Yang segera memutar tubuhnya dan berhasil menghindar tepat waktu. Melihat hal itu, Geralt Gao diliputi kemarahan. Dia merasa seolah sedang dipermainkan oleh Jerry Yang. Sebelumnya dia sudah dipukul jatuh oleh serangan balik Jerry Yang, dan sekarang, serangan penuh tenaga ini kembali meleset. Keparat. Kamu masih berani menghindar. Akan kubuat kamu mati mengenaskan. Teriak Geralt Gao dengan marah. Dengan geram, dia mencabut tinjunya dari tanah, lalu kembali melancarkan pukulan keras ke arah Jerry Yang. Dalam kondisi tubuh yang sudah terluka parah, ditambah satu kakinya yang patah, Jerry Yang benar-benar tak mampu lagi menghindar. Serangan brutal Geralt Gao pun akhirnya menghantam tepat di dadanya dengan kekuatan yang sangat menghancurkan. Darah segar terus mengalir dari mulut Jerry Yang, wajahnya pucat pasi seperti selembar kertas, bahkan bola matanya mulai memutih, menandakan kesadarannya mulai menghilang. Kelvin Ma tak tahan untuk tidak segera berkata, "Tuan Geralt, bocah ini sudah hampir mati. Sebaiknya biarkan dia tetap bernapas, kita bawa dia kembali dan perlahan-lahan siksa dia sampai habis." Kelvin Ma sangat mengandalkan ramuan langka itu untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Hanya dengan tanaman obat itu, Sia dapat mengubah nasibnya, bahkan mungkin memperoleh kekuatan untuk menyingkirkan Geralt Gao sekalipun. Kini, Jerry Yang benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Kelvin Ma pun berpikir akan lebih baik jika membawanya pulang dan menginterogasinya secara perlahan. Namun Geralt Gao sama sekali tidak mengindahkan permintaan itu. Dia langsung menindih Jerry Yang ke tanah dan menghujaninya dengan pukulan membabi buta. Tinjunya, yang besar dan berat laksana palu besi, menghantam wajah Jerry Yang berkali-kali, lalu beralih ke dadanya, tanpa henti. Jack Gao pun berkata kepada Kelvin Ma, "Lebih baik kita selesaikan saja anak ini sampai tuntas. Hanya dengan begitu kita benar-benar bisa merasa tenang. Anak itu tidak mungkin membawa semua harta itu bersamanya. Namun sekalipun ia menyimpannya di tubuhnya, kita cukup membunuhnya dan menggeledah untuk mengambilnya. Kalau ternyata tidak ada di tubuhnya, berarti harta itu pasti disembunyikan di kota kediaman White Tiger. Kita hanya perlu mencarinya di sana. Pada akhirnya kita memang akan menghancurkan kota White Tiger. Semua harta yang ada di sana akan menjadi milik kita."
Masa kita tidak bisa menemukan sebatang tanaman obat? Kelvin Ma hanya bisa memendam kesedihan di dalam hati. Tak seorang pun tahu nilai sejati dari tanaman obat yang telah dibawa kabur oleh Jerry Yang. Namun dia sendiri juga tidak berani membiarkan orang lain mengetahui hal itu karena tanaman itulah hasil jerih payah sepanjang hidupnya. Bab 2840, Menyiksa Jerry Yang. Saat ini, Jerry Yang sudah sepenuhnya kehilangan kesadaran. Gerald Gao bahkan hampir meremukkan tinjunya sendiri karena terus-menerus menghantam, dan barulah setelah itu, amarah dalam hatinya sedikit mereda. Di sisi lain, Kelvin Ma masih ingin mengatakan sesuatu, namun langsung dihentikan oleh Jack Gao. Jack Gao berulang kali membujuknya, menyarankan agar mereka membunuh Jerry yang lalu langsung menuju kota White Tiger untuk mengambil harta yang dimaksud. Dia juga mengatakan bahwa tanpa Jerry Yang, kota White Tiger akan mudah ditaklukkan. Namun, Kelvin Ma sama sekali tidak bisa menerima saran tersebut. Saat sebelumnya mereka bersiap menghadapi Jerry Yang, dia sempat berpikir bahwa kekuatan gabungan beberapa tokoh kuat sudah cukup untuk mengalahkannya, bahkan tanpa perlu campur tangan para ahli lain dari kota Tortoise. Namun kenyataannya, setelah mereka tiba di lokasi, tidak hanya mereka sendiri yang mengalami luka parah, para tetua sekte dari dalam pun semuanya telah dibantai. Bahkan jika masih ada yang hidup, mereka pun dalam kondisi luka berat hingga tidak mampu berjalan, apalagi bertempur. Kelvin Ma sangat menyadari saat ini sekte Wan Naga milik mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghadapi kota White Tiger. Dan penyebab dari semua kekacauan ini, hanyalah satu orang, Jerry Yang. Namun sebesar apapun kegelisahan dan kepanikan Kelvin Ma, Gerald Gao tidak akan pernah memberi muka kepadanya dan terlebih lagi, tidak akan melepaskan Jerry yang begitu saja. Melihat bahwa Jerry yang sudah nyaris sekarat, Gerald Gao langsung meraih kerah bajunya dengan satu tangan, dan menarik ujung celananya dengan tangan lain, lalu mengangkat tubuh Jerry yang tinggi-tinggi ke udara. Bukankah kamu tadi sangat angkuh? Ayo, coba kamu angkuh lagi sekarang. Gerald Gao membentak dengan marah, lalu melemparkan Jerry yang ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Terdengar suara retakan dari tulang-tulang dalam tubuh Jerry yang patah seketika. Namun Gerald Gao belum merasa puas. Dia kembali mengangkat dan membanting tubuh Jerry yang beberapa kali dengan kasar. Melihat adegan itu, Kelvin Ma pun benar-benar merasa putus asa. Dalam pandangannya, Jerry yang kali ini pasti akan mati. Dan keberadaan tanaman obat yang sangat dia cari kemungkinan besar akan lenyap begitu saja tanpa jejak. Dia sarna sekali tidak berharap dapat menemukannya di istana kota White Tiger. Pertama, karena ia yakin Jerry yang tidak akan menyimpan ramuan langka seberharga itu di tempat seperti kantor kediaman wali kota, dan kedua, karena serangan besar mereka terhadap Jerry yang kali ini telah menimbulkan kerugian besar bagi sekte Wan Naga. Mereka tak lagi memiliki kekuatan untuk menyerbu istana kota White Tiger. Kelvin Ma hanya bisa menatap ke arah Jerry yang dengan tatapan kosong. Perasaannya rumit. Dia pernah membayangkan berkali-kali dia sendirilah yang akan melukai Jerry yang dengan parah, lalu memaksanya mengungkap rahasia tanaman obat itu. Akibatnya, kini Jerry yang sedang disiksa secara brutal oleh orang lain, dan Kelvin Ma sama sekali tidak sempat untuk memaksanya mengungkapkan keberadaan tanaman obat tersebut. Jelas seluruh jerih payah Kelvin Ma selama bertahun-tahun telah menjadi sia-sia. Bahkan dahulu ayahnya sendiri tidak tega meramu tanaman obat itu dan memilih untuk menyimpannya khusus bagi dirinya. Namun kini, di tangannya, harta itu justru lenyap begitu saja. Dalam hati, Kelvin Ma hanya bisa menjerit, merasa dirinya telah mengecewakan para leluhur. Sementara itu, Gerald Gao justru semakin bersemangat dalam menyiksa Jerry Yang, hingga mencapai puncak kegembiraannya yang keji. Beberapa pendekar lain bahkan tidak sanggup menyaksikan pemandangan kejam dan berdarah itu. Seluruh tubuh Jerry yang telah bersimbah darah, hampir tak ada satu bagian pun yang masih utuh. Namun Gerald Gao tetap melanjutkan penyiksaan tersebut tanpa sedikit pun belas kasihan. Para ahli dari kota Tortoise yang berada di sekitar mulai berbisik pelan satu sama lain, iblis itu kali ini benar-benar mati tanpa harapan.
Kota Tortoise kita akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Bernapas lega? Aku rasa belum tentu. Di belakang wali kota Gao, ada seorang tokoh kuat seperti itu. Dia pasti akan segera menyerang kota White Tiger. Tapi kota White Tiger bukanlah tempat yang bisa ditaklukkan dengan mudah, belum lagi kota Susaku juga sama kuatnya. Jangan bicara tentang ketiga kota besar itu dulu. Tokoh kuat yang berada di balik wali kota Gao ini saja sudah bukan orang sembarangan. Jelas terlihat bahkan wali kota Gao sendiri agak gentar padanya. Bisa jadi, dia sama berbahayanya dengan Jerry yang bagi kita. Kondisi kita sekarang semuanya sedang terluka parah. Jika wali kota Gao ingin memanfaatkan situasi ini untuk menyingkirkan kita, kita benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bab 2841, Suara Misterius. Melihat geral Gao yang begitu kejam dan bengis, para ketua sekte di kota Tortoise pun tidak bisa menahan kekhawatiran mereka. Mereka memang pernah melihat orang-orang dengan cara yang kejam, tetapi orang seperti geral Gao ini adalah pertama kalinya bagi mereka. Jerry yang jelas-jelas tampak sudah mati, namun geral Gao masih saja tidak berhenti. Dia terus menyiksa tanpa ampun dan membabi buta. Hal ini membuat para ketua sekte di kota Tortoise semakin khawatir Jack Gao akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memerintahkan geral Gao menyerang mereka dan menelan habis sekte-sekte yang mereka pimpin. Meskipun sekte-sekte mereka tidak sekuat pemerintahan kota White Tiger yang dipimpin oleh Jack Gao, mereka tetap memiliki fondasi yang kuat dan menyimpan banyak harta berharga. Pada saat itulah, Jerry yang sebelumnya telah kehilangan kesadaran, tiba-tiba merasakan ada suara di dekat telinganya yang memanggilnya. "Keparat, kamu kenapa? Apa kamu sudah mati?" "Jerry dasar keparat terkutuk. Apa yang terjadi denganmu? Cepat keluarkan aku dari sini, cepat keluarkan aku. Kamu sama sekali tidak boleh mati." "Jerry bangun. Katakan sesuatu, cepat katakan. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Jangan menakutiku seperti ini." Suara itu bergema di dalam benak Jerry Yang. Pada awalnya, karena berada dalam kondisi tak sadarkan diri, suara itu terasa sangat samar baginya. Namun seiring waktu, suara tersebut terdengar semakin keras dan semakin jelas. Jerry yang merasa suara itu agak familiar, namun sesaat kemudian terasa asing. Dia benar-benar tidak dapat mengingat siapa yang memanggilnya. Seiring dengan suara itu yang semakin nyaring dan terdengar semakin cemas, kesadaran Jerry yang pun perlahan kembali, membawanya keluar dari kondisi linglung sebelumnya. Jerry yang berpikir, jangan-jangan Hydras He dan yang lainnya datang untuk menyelamatkanku. Tapi suara ini sepertinya bukan milik mereka. Pada saat yang sama, Jerry yang kembali merasakan rasa sakit yang menjalar dari seluruh tubuhnya. Jelas sekali, geral Gao masih terus menyiksa tubuh fisiknya. Meskipun tubuh fisik Jerry yang telah ditempa menjadi sangat kuat, tetap saja tak mampu sepenuhnya menahan siksaan kejam dari geral Gao. Jerry yang merasa sedikit bingung, siapa sebenarnya yang sedang memanggilnya. Padahal dia sudah berada di ambang kematian, namun justru terbangun karena suara teriakan itu. Secara perlahan, mata Jerry yang pun mulai terbuka sedikit demi sedikit, dan segala sesuatu di hadapannya mulai terlihat dengan jelas. Sementara itu, suara yang bergema di dalam benaknya masih terus terdengar. "Keparat, kamu tidak boleh mati. Kalau kamu mati, aku akan terkurung selamanya di dalam kendi rusak ini. Sekalipun kamu ingin mati, bisakah kamu setidaknya melepaskanku dulu? Aku juga ingin kamu mati, tapi bukan sekarang, sialan." Jerry yang langsung tersadar sepenuhnya. Lah akhirnya menyadari suara itu bukan berasal dari orang lain, melainkan sisa jiwa Raja Serigala dari klan Serigala Haus Darah, yang dahulu pernah dia segel di dalam kendi tanah liat. Sebelumnya, sisa jiwa itu hampir dimusnahkan sepenuhnya oleh Jerry Yang. Untuk mencegah jiwa itu melarikan diri lagi, dia langsung menyegelnya di dalam kendi tersebut, dan sama sekali tidak berniat untuk melepaskannya kembali. Yang membuat Jerry yang merasa geli sekaligus tak habis pikir adalah, justru makhluk itulah yang menariknya kembali dari ambang kematian, membuatnya benar-benar sadar kembali tepat di saat dirinya nyaris mati.
Namun Jerry yang sama sekali tidak berniat melepaskan sisa jiwa Raja Serigala hanya karena dirinya tidak mampu melawan Geralt Gao. Sebab, meskipun dilepaskan, makhluk itu pun tidak akan membantunya membalas dendam. Geralt Gao tetap akan membunuhnya. Yang membuat Jerry yang merasa tak berdaya adalah, meskipun kini dia telah sadar kembali, dia tetap belum memiliki kekuatan untuk membunuh Geralt Gao. Dengan suara lemah, Jerry yang bertanya pada sisa jiwa Raja Serigala yang berada dalam kendi tanah liat, "Bagaimana kau tahu kalau aku hampir mati?" Raja Serigala segera menjelaskan dia dapat merasakan kondisi Jerry yang dari dalam kendi. Saat Jerry yang berada dalam kondisi puncak, dia pun merasa tenang di dalam kendi, bahkan bisa berlatih dan menjadi lebih kuat. Namun barusan, dia merasakan aura dalam kendi itu melemah dengan cepat, seolah-olah kendi itu akan segera pecah. Dan sebelum benar-benar pecah, kendi tersebut akan menghancurkan sisa jiwanya juga. Karena itulah, dia mencurigai nyawa Jerry yang sedang berada dalam bahaya. Bab 2842, ternyata masih hidup. Jerry yang sama sekali tidak menyangka sisa jiwa Raja Serigala dari klan Serigala Haus Darah yang telah dia segel dalam kendi tanah liat, ternyata justru menjadi pihak yang membangunkannya dari kondisi nyaris pingsan. Jerry yang sangat menyadari jika bukan karena panggilan dari Raja Serigala, saat ini ia kemungkinan besar sudah mati disiksa hidup-hidup oleh Geralt Gao. Hal ini membuat Jerry yang, untuk sesaat, merasa sedikit berterima kasih kepada sisa jiwa Raja Serigala itu. Namun, meskipun dia telah tersadar kembali, kenyataannya dia tetap tidak memiliki kekuatan untuk bangkit dan bertarung. Tubuhnya masih terus disiksa secara brutal oleh Geralt Gao, dihancurkan sedikit demi sedikit. Sisa jiwa Raja Serigala mendengar suara lemah Jerry yang dan langsung merasa lega. Selama Jerry yang masih hidup, maka dia masih memiliki peluang untuk kembali ke dunia ini, mencari tubuh baru, dan kembali menjadi seorang yang kuat. Keinginan inilah yang menjadi satu-satunya obsesi yang membuat sisa jiwa itu mampu bertahan hingga kini. Andai bukan karena rasa enggan menerima nasib dikurung selamanya oleh Jerry Yang, sisa jiwa Raja Serigala itu seharusnya sudah lenyap sejak lama, ketika dia terluka parah dalam pertarungan sebelumnya. Hanya demi suatu hari bisa kembali ke dunia ini, sisa jiwa Raja Serigala memaksakan diri untuk bertahan hidup, dan dalam waktu singkat bahkan telah memulihkan diri cukup banyak di dalam kendi tanah liat itu. Seandainya saja dia tidak terkurung dalam kendi kecil itu, Raja Serigala sangat yakin sisa jiwanya pasti bisa pulih jauh lebih cepat dan lebih kuat, bahkan mungkin bisa kembali menjadi sosok yang ditakuti sebagai seorang ahli. Namun sayangnya, dia telah sepenuhnya disegel oleh Jerry Yang. Satu-satunya hal yang masih bisa dilakukannya hanyalah mengandalkan kekuatan persepsi dan kepekaan spiritualnya yang luar biasa. Kali ini pun, sisa jiwa Raja Serigala merasakan Jerry yang sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, itulah sebabnya dia segera memanggilnya. Bagi Raja Serigala, Jerry yang adalah musuh terbesarnya, juga orang yang paling ingin dia musnahkan. Namun saat ini, hidupnya dikendalikan sepenuhnya oleh Jerry Yang, maka sudah tentu dia tidak akan membiarkan Jerry yang mati begitu saja. Sebab bila Jerry yang mati, maka dia akan terus terkurung dalam kendi kecil itu, dan selama-lamanya tidak akan pernah bisa bebas. Melihat Jerry yang telah siuman, sisa jiwa Raja Serigala segera berkata kepadanya, "Lepaskan aku lebih dulu. Aku jamin bisa membantumu pulih seketika, bahkan bisa membantumu membunuh semua musuh yang sedang kau hadapi sekarang." Manusia-manusia itu, di mataku, tak ubahnya seperti semut kecil. Belum sempat sang Raja Serigala menyelesaikan ucapannya, Jerry yang sudah mengejek dengan tawa dingin dan berkata, "Kalau aku melepaskanmu sekarang, bukankah orang pertama yang akan kau bunuh justru aku?" Mana mungkin Jerry yang tidak menyadari niat tersembunyi sang Raja Serigala. Makhluk itu sudah lama sangat ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Jika sekarang dia dibebaskan, mana mungkin dia benar-benar akan membantu menghabisi musuh-musuh di depan mata. Raja Serigala langsung terdiam, jelas pikirannya telah berhasil ditebak oleh Jerry Yang. Namun segera setelah itu, dia membela diri dengan nada licik, "Mana mungkin. Orang yang paling aku kagumi adalah kamu. Aku pernah bersumpah akan setia mengikutimu dan menjadi anjing peliharaanmu.
Jika aku sudah mengatakan itu, maka aku pasti akan menepatinya. Sekarang ini, aku hanya ingin membunuh musuh-musuhmu dan membantumu keluar dari bahaya. Mana mungkin aku akan mencelakai dirimu?" Meskipun Raja Serigala terus berusaha menjelaskan, Jerry yang tetap tidak tergoyahkan dan sama sekali tidak berniat membebaskannya. Jerry yang bisa merasakan dengan jelas bahwa hidupnya tengah berada di ambang kematian, jiwanya mengalir keluar dengan cepat, dan kapan saja dia bisa tewas. Bahkan Geralt Gao pun tampaknya hampir menyerah untuk terus menyiksanya. Meskipun Raja Serigala kini hanyalah sisa jiwa yang lemah, namun kekuatannya masih cukup untuk menghabisi Jerry yang dalam sekejap. Karena itulah, meski harus mati, Jerry yang tidak akan pernah membiarkannya bebas. Jerry yang sangat memahami betapa mengerikannya Raja Serigala serta metode-metode kejamnya yang begitu jahat dan penuh tipu daya. Meskipun Geralt Gao yang kini berdiri di hadapannya juga sangat kuat dan menakutkan, namun di mata Jerry yang, Raja Serigala adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya. Jika sampai dia berhasil lolos, makhluk itu suatu saat nanti pasti akan membawa bencana yang menghancurkan seluruh planet ini. Tingkat kekejamannya jelas jauh melampaui siapapun, termasuk Geralt Gao. Pada saat itulah, Jack Gao yang berada di sisi lain tiba-tiba menyadari perubahan pada raut wajah Jerry Yang. Matanya langsung membelalak lebar, dan dia segera berteriak kepada Geralt Gao, "Tuan Geralt, orang ini belum mati." Dia ternyata membuka matanya. Bersambung,